barik wa sallim. Halaman berapa kita ya? Halaman 25. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala wa yahsulu tamakkunu bihuduri malin ghaibin sairin aw qarrin bimahallin asura al-wusulu ilaihi fa illam yahdur lam yalzamhul ada'u min mahallin akhar wa in jawwazna naqlaz zakati. Waqala, yang nama tamakkun itu memungkinkan untuk kita membayar zakat. Ya, terjadi dengan telah beradanya harta bergerak. Artinya bukan yang diam. Yang tadinya tidak ada atau telah beradanya harta tak bergerak yang ada di tempat yang sulit terjangkau. Kalau belum juga berada, tidaklah wajib membayarkan zakat dari tempat lain, sekalipun kita membolehkan memindah zakat. Nah, itu. Jadi kalau kita taqabud, sudah kita ambil tersebut di kita, maka baru kita bayarkan zakatnya. Jadi ada dua hal. Ada orang kadang orang utang sama dia sekian juta, ini tentukan haknya dia. Ada yang mengatakan bayar zakat, ada yang mengatakan tidak. Nah, yang tidak ini nanti kalau sudah kita terima uang kita itu, baru kita keluarkan zakatnya. Tapi tidak ada sama sekali nol zakat itu. Imma taqaddam ay ta'ajjal wa imma ta'akhkhar, kemudian masalah tersebut itu. Ya, ini masalah zakat yang mesti kita keluarkan tersebut itu. Apakah zakat kemarin itu masalah zakat fitrah, yang ini adalah masalah harta, ya ada tuh tambang dan macam-macam yang hal tersebut itu bernilai ekonomis tentang masalah yang apa kita mendapatkan manfaat daripada hal-hal tersebut itu. Wa qala wa huduri mustahiqiha ay zakati aw ba'dihim fahuwa mutamakkinun bin nisbati li hissatihi hatta law talipat dhaminaha wa ma'a faraghin min muhimmin diniyin aw dunyawin ka aklin wa hammamin. Waqala, dan telah beradanya mustahiqin, artinya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut itu, atau telah berada sebagian di antara mereka, maka tamakkun di sini terjadi pada jumlah sesuai dengan bagian yang telah berada itu. Jadi kalau 8 asnaf 8 golongan, kalau 4 golongan ada, bagi saja yang 4 tersebut itu, tak tunggu lagi yang 4 lain lagi. Ya. Waqala, hingga jika rusak karena belum diserahkan, wajib menggantinya yang berzakat itu. Nah, maka secepatnya itu dikeluarkan. Dan telah berakhirnya keperluan dini, masalah agama, atau duniawi, masalah dunianya, seperti misalnya makan atau buang air. Nah, itu beda. Ya, mau tidak mau? Tidak mau, tidak mungkinlah orang makan dan minum kalau tak pernah makan, tak pernah minum. Nah, itu jadi keperluan yang emergensi itu mesti cepat kita keluarkan demi menjaga keutuhan daripada bangsa tersebut itu, manusia, dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ya, ini masalah zakat tersebut itu. Waqala wa hululi dainin min naqdin aw ardi tijaratin. Nah, tuh. Kemudian tamakkun memungkinkan kita mengeluarkan zakat itu kenapa? Terjadi dengan telah datangnya masa pembayaran piutangnya. Nah, tuh. Baik berupa emas, perak maupun harta perniagaan. Jadi kalau kita niaga, ditulis pintu itu tanggal berapa, kita tanggal akan datang, nah di situ kita hitung. Jadi modal kita dengan untungnya sekaligus. Kalau jualan yang masih ada kalender apa tanggal yang bukan expire,
Kita kumpul harga modalnya, dan untungnya sama kita, duit simpanan kita digabung sama sekali. Kalau memungkinkan untuk membeli 96 gram emas atau 26 mayam, atau sekarang kita 41 atau 42 juta uang itu, maka Anda mesti keluarkan 2,5%. Berarti kalau 42 juta, 1.050.000. Nah, ya. Nih zakat, jangan dientengkan zakat itu kalau mau aman. Harta kita ujar sallallahu hasinu amwalakum minas sariqati wa bai'i biz zakah. Bentengi kata Nabi harta kamu itu daripada dicopet dan dengan hilang. Tuh, orang sedang kehilangan tersebut itu tentu tersebut itu kenapa? Awak tak bagikan hak yang lain, kata Allah, haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ya. Setiap orang mau pergi haji nih. Tadi dia baru selesai nih yang ketiga. Ini seminggu di sini. Tadi terakhir saya menutup dengan doa tadi. Pas salat asar, selesailah. Saya kebagian 3 kali. Ya, Sabtu, Minggu dengan hari apa kemarin? Rebo apa? Kemis. Ya. Nih orang haji, kadang uangnya kan banyak tuh. Apalagi 53 juta. Kalau 2 orang berarti 106 juta. 106 juta itu setiap tahunnya mesti dikeluarkan 2.500.000 tambah 6 juta itu berapa? 150.000. Ya, berapa banyak kan? Berarti 2.650.000 dengan 106 juta rupiah. Kalau kau tak mau keluarkan urusan kau lah. Aku bilang tak mau keluarkan. Ya Ustaz, kena habis. Aku itu bukan harta kau. Kalau dia bilang hilang, yang bilang hilang siapa? Kemarin ada satu orang jemaah kita yang meninggal daripada suak labu nih. Usia 85 tahun sekitar wanita. Di Rumah Sakit Matahir Jambi. Balik ke sini. Bilang itu bisa diurus kalau mau anaknya berangkat atau siapapun yang dekat dengan dia, itu akan berangkat 24 jam selesai biasanya itu. Ya, dengan paspor sekaligus berangkat. Nah, kalau tidak itu akan kembali harta 100% duitnya itu. Di mana bilang hilang? Berangkat kita ke Mekah, sampai ke Mekah, meninggal di Mekah sudah haji. Duitnya tetap balik 100%, tambah pula plus apa? Plusnya itu living cost-nya 3 juta tambahan. Awak sudah haji, ya ada duit kembali kepada ahli waris, kemudian lagi jenazahnya tinggal di sana. Ya, kalau kita balik setelah selesai haji, tanya kita balik belum di Batam pesawat udara, mau landing meninggal di pesawat, kan belum dicap ini bawa masuk ke negeri. Itu juga ya, dapat 100% hartanya. Ya ada, kemudian kembali jenazahnya. Ya, dia mendapatkan haji. Di mana dia bilang haji itu uangnya habis? Enggak. Makanya doa yang keempat itu kalau kita tawaf di situ ada dikatakan wa tijaratan lan tabur. Dagang yang tidak pernah rugi di mana? Berdagang kepada Allah, termasuk zakat kamu ini. Jangan dientengkan masalah zakat itu. Ya. Kenapa dia mau tanya? Ada yang mau tanya? Tuh siaran ada yang mau tanya. Cepat dikasih kode Ustaz. Nanti kasihan balik ke rumah baru tanya, kan kasihan. Ya. Jelas suara saya nih? Ya, kalau jelas peka kuping kau. Ya, tuh. Ya. Ini tentang masalah zakat tersebut itu. Ya, kalau kita mengingkari sama kita apa itu mengingkari salah satu rukun Islam. Rasulullah diperintahkan nih keterangannya. Ujar Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Itu hadis sahih. Ada di Arba'in Nawawiyah itu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia ini, kata Nabi, sampai di bersyahadah. Tiada Tuhan melainkan Allah, Rasul utusan Allah, tegakkan salat, dirikan salat, dan keluarkan zakat. Dia tidak diperangi tada orang yang tak haji dan tidak puasa, tidak. Tapi yang taqaddam itu yang 3 itu. Apabila lakukan yang 3 hal, kata Nabi, aman hartanya, aman daripadaku. Hitungan terserah sama Allah. Ini zakat, jangan coba-coba kau. Masalah ini kenapa? Ini tinggi sekali kita di Islam sosial kita.
Karena kalau kita di negara kan cuma ada pajak, orang Islam ada pula zakat. Saya bilang kemarin tuh, paham enggak? Ini tak mau bayar zakat dikit, zakat mana besar zakat daripada pajak? Besar pajak tersebut itu. Iya kan, tak mau keluarkan juga. Maka katanya orang bijak bayar pajak, kalau tak bayar apa kata dunia? Orang bijak bayar zakat, kalau tak bayar apa kata agama? Apa itu? Kalau tak mau bayar pajak pindah negeri. Tahu saya di Indonesia diam. Kalau tak mau bayar zakat pindah alam. Yo, nak pergi mana kau? Itu sudah kan peraturan. Maka jangan khawatirkan itu bahwa kita zakat ini mengurangkan, tidak. Az-zakatu lugatan an-numuwu wal barakatu wal madhu wat tathir. Banyak namanya zakat secara lugah bahasa. Pertama, berkembang harta. Yang kedua, terpujinya. Yang ketiga apa? Ya dikatakan at-tathir, membersihkan harta kita. Jadi kalau orang berzakat bukan buat kiai, buat ustad, tapi buat kau juga, membersihkan harta kamu itu. Masalah membagi terserah kamu, tanyakan tersebut itu. Tentang tuh jelas. Nah, itu hal-hal terkadang kita tidak perhatian tersebut itu. Ingat tuh, kalau tak mau bayar siap kau nanti diperangi Nabi. Yang kedua, kau tak bayar, agama mengingkari rukun Islam. Kau tak bayar juga, tunggulah nanti. Kata Allah berkata di satu hadis, kata Nabi SAW berkata, nanti hada maluka hada kan zuka. Nanti datang dikatakan satu ular yang taring bertanduk yang akan mengganggu kau itu. Dan nanti api neraka katakan, disetrika dengan api neraka sebuah. Ini harta kau. Ini harta kau yang kau pegang itu. Ayo. Tidak ada apa-apa artinya kita tak mau bayar. Ya, ini aku Ustaz tak punya harta juga. Bukan itu. Hukum mesti diterapkan. Ya, ini tentang masalahnya. Kenapa? Ya, ada yang mau tanya tuh? Ada surat juga. Waqala. Ini 3 yang ngerekam nih. Tadi yang tanya. Nanti kalau sudah kamu sibuk di rumah tanya. Aku tak jawab kau sampai ke rumah lagi. Ya. Waqala, na'am. Aha. Paham? Kita sekarang ada penghasilan tetap, mungkin pegawai negeri. Kalau kita kerja serabutan nih beda, serabutan juga dapatnya. Ya, kita pegawai negeri seumpama gaji kita bersih lah 5 juta sebulan, berarti setahun kan 60 juta. Nah, itu mau belanja lagi, beli itu cukup enggak kira-kira 5 juta tuh? Habis itu. Ya tidak, taruhlah kita tersimpan mungkin 60 juta atau kita pakai 40 juta, tinggal 20 juta. Ternyata ada simpanan kita di brankas masih 25 juta ada. Kita gabung itu. Kita gabung punya bini kita pula dapat ada 55 juta, 100 juta bergabung. Berarti keluarkan 2,5%, berarti 2.500.000 itu dikeluarkan zakatnya. Bukan semua harta itu dizakati, tidak. Kalau cuma kau jual bubur, jual nasi, tengok dulu keadaannya itu, nasi siapa? Paham tak tuh? Iya. Itu nanti 2,5% itu dikeluarkan. Itu sampai tahunnya tersebut itu. Maka keluar zakatnya ada 4 syaratnya. Pertama al-islamu. Nah ya. Yang kedua apa? Tuh. Hak-hak utam, itu haknya miliknya 100%. Yang ketiga al-hulul, sampai setahun. Yang keempat namanya an-nisabu, hitungan nisab itu sampai kemana. Jadi nisab harta simpanan kita yang hasil bruto neto tuh, ada bruto kan kotor, neto itu yang bersih. Nah kalau neto itu mungkin 40 juta, ternyata akhir tahun itu kita bisa membeli, saya bilang tadi 96 gram emas atau 26 mayam. Dengan mayam hitung kali nih, karena satu mayam itu 3,3 gram. Ternyata bisa membeli, wajib kau keluarkan ya zakatnya 2,5%, yaitu 1 juta rupiah. Bayar tuh. Ya. Kalau bini punya harta tadi, kau punya 40, ternyata emas 45, tak bisa beli. Bini kau punya 60, berarti gabung 100. Dibilang enak dipisah aja lah deh.
Ya, aku tak bayar, kau bayar. Ya. Baik. Bilang hebat kau dengan Tuhan ya. Ku bilang tak apa-apa kau pisah, tapi kau siap pisah ranjang. Mau? Itu aja. Ini ada orang nak main-main Pak sama Tuhan, kata orang Melayu nak tipu-tipu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ada orang ketika zakat dipindahnya, dibelinya ke sana, itu nak tipu-tipu, nanti habislah semuanya itu. Paham? Nah, makanya tersebut itu saudara, bersihkan, bukan buat yang lain, buat kamu juga. Jelas? Itu harta itu berkembang, harta itu aman, jauh daripada pencurian. Itu aman karena az-zakah itu logatan. Soalnya saya bilang hadis Rasulullah, ujar Nabi, hassinu amwalakum minas sadaqati wadhaibil, bentengi harta kamu daripada hilang dan dicopet dengan zakat. Paham? Itu saja. Bini tak berzakat, coba hati-hati, bisa hilang bini kau. Suka kau? Nak biar hilang lah kau ganti baru. Tapi kalau laki tak berzakat, hilang laki, sedih tu bini. Betul tak? Beda orang hilang bini, hilang laki. Gimana? Jangan bilang sama, tak sama. Ini belum berbini, coba lagi nih. Ya, coba yang sudah berbini nih. Apa dah tu? Nak tambah nak kurang? Bunyi dia. Baru kecap depan-depan nih. Jadi bilang orang jemaah haji tadi bilang kalau minta ke Mekah itu minta haji 3 kali, bukan minta bini 3. Diam tu jemaah. Tuh, jelas tuh. Ini ndaklah dia ustaz nak pergi haji nanti dulu lah. Awak ni tuh. Ya. Kenapa kau nengok-nengok? Sawan kaki kau? Ya. Baik. Ada yang tanya tuh? Baca. Bismillah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sholat kita kejatuhan kotoran cicak di kaki, apakah sholat dan wudhunya batal? Kita lihat nih, kita tidak tahu. Tentu orang yang lihat kan. Ya, kalau di kaki kan bisa dibersihkan, apa salah dulu dibersihkan. Nah, kalau di badan kita burung berak, itu kan najis sama. Yang tahu bilang, kalau dia sudah selama salat, sudah bilang, di baju awak itu tadi najis itu burung. Nah, tinggal dia saja. Kau kan tidak mau membatalkan salat kau di belakang, tapi di i'adah itu di depan tuh. Ya, salat tidak sah tapi wudhu tidak batal. Iya. Kecuali dia pegang bendanya itu ke dalam celana, baru itu batal. Mungkin gatal sekaligus. Itu maknanya itu. Dia ada najis itu ma'fu. Macam di masjid tidak bisa ditinggalkan, punya cicak-cicak. Tapi kalau selagi itu masih ma'fu. Tapi kalau di badan tuh namanya najis. Paham? Itu saja. Ya, ada ma'fu itu beda kalau di badan kita. Mau tak kalau badan kau ada cicak, tai cicak? Mau? Ya, yang ada cuma satu, tai lalat. Ya, itu tidak najis, tai lalat. Ada itu saja. Ada lagi yang mau tanya? Ada yang mau tanya di situ? Di belakang mau tanya? Ya, jadi zakat bukan sembarang, tidak tentu uang yang simpan tuh akhir tahun daripada dagang itu tengok. Bukan 10 juta langsung bayar, mana duitnya? Ya, budak ini beli HP selesai 10 juta tuh. Ini ada HP yang 20 juta, 25 juta betul tak? Yang gambar Apple tuh. Ini yang bujang-bujang 25 juta. Baik kawin kah? Ya, daripada ngano Apple, mending buah Apple tuh kau putarkan di situ. Ngerti tak kau? Payah betul. Ya. Naam. Masih ada? Aku baca. Ya. Kau tanyakan ya. Sampai ke mana kita? Ma'a qudratin alastifaihi bi angkana ala mali'in hadirin badilin au jahidin alaihi. Ya, bayyinatan au ya'lamuhu al-qadhi. Nah, apa dia bilang? Sedang ia mampu menagihnya hutang sama orang tadi. Ini payah sekarang kita. Orang berhutang enak kita ngambil tuh bermusuh. Betul atau betul? Iya. Bukan kau saja, ustaz saya diutang sama orang. Tak bayar pula. La ilaha illallah. Macam mana caranya ini? Ya kalau pikir-pikir banyak juga. Nah ini. Tapi kalau kita kasihan, tolong laku ustaz. Kita ngomong apa ya? Udahlah karena Allah. Kalau sudah begini dia bilang tak bisa lah kita. Tinggal dia saja lagi.
sedang ia mampu menagihnya. Misalnya piutang berada pada orang kaya yang mau membayar serta tidak sedang pergi, atau pada orang yang enggan membayar tapi ada bayinah, bayarnya itu mungkin ada suratnya, ya tuh kan. Ada apa nama kita orang itu kalau di bank itu apa namanya itu? Hah? Kan ada tuh Pak digadaikan apa nama itu? Surat apa? Sertifikatnya. Kenapa kan? Itu betul hak kita ada di tangan. Atau kita bilang orang jelas bayar nih, itu berarti hak kita, siap kita keluarkan zakat tersebut itu. Ini kalau macam-macam ini utang, tidak bakal lah bayar potongan itu, tidak bakal. Iya, dia lupa tersebut itu. Tengok, aku baca, ya. Atau tidak ada bayinah, bukan nama orang bayinah tuh. Ya, ini bayinah ustaz nama cewek, lain nih bayinah bahasa Arab. Iya, ini kau tahu bayinah? Oh enak tuh dia bilang, di mana botak kau tahu? Au ya'lamuhul qadhi au qadarahu ala khalasihi fa yajibu ikhraj zakati fil hali wa illam yaqbidhu li anu qadirun ala qabdihi. Kalau kita nyata nih orang rumah besar gedong tuh, kita mungkin dia bayar, kita ambil. Itu mesti tahu berapa utang kita bayar zakat kita itu. Kalau bilang, Pak, aku nih bayar zakat, kau nih toko besar tak mau bayar juga kau nih. Berarti marah bawa api dan membakar kamu kan saudara. Tunggu bayar, dia bilang. Sekali-kali dipanasi itu orang. Paham tak? Utang mudah, bayarnya masalah besar. Paham tak? Ya. Kita ini tak lepas lah ya daripada utang. Jelas kan ada tuh gadai. Nabi pernah tergadai baju besinya tuh Pak di orang Yahudi, pernah Nabi itu utang juga. Ya, bukan kita saja. Nah, kalau kita sengaja, memang sengaja nak berutang. Ya, itu tadi. Waqala, atau pada orang yang enggan membayar tapi ada bayinah, bayan yang sah, atau tidak ada bayinah tapi diketahui qadhi. Tuh. Bupati itu jaminannya dibilang. Enak kan? Camat tuh Bang. Enak kan nengok. Awas Pak, kalau tak bayar nih malu kau. Kena kan? Iya, orang mantap sekali Tuh, Bupati. Kata Bupati, aku tak dipilih lagi. Ya sekali lagi dipilih itu minta. Paham tak Kak? Tanda tangan orang tuh berlaku. Paham tak sekali dia? Bayar, mau tak mau orang bayar. Coba tak bayar kau. Biar ada. Tapi kalau sudah pensiun tampar kawan. Tuh. Ada kan orang yang tuh, jelas ya. Jadi kawan tengok tuh. Apa dia bilang? Atau ia sendiri mampu membereskan urusan piutangnya. Tuh. Maka seketika itu juga wajib mengeluarkan zakatnya. Tuh. Ya, sekalipun ia sendiri belum menerima bayaran piutangnya karena ia kuasa untuk mengambilnya. Jelas? Ya, ini payah nih ngutangin orang nih, jelas itu. Terus kita dibuat ya dah. Aku bayar besok, dibilang bayar zakat kita. Tak bayar. Nantilah aku lebih banyak keperluan juga. Masalah nih saudara. Makanya ngutangin orang sangat besar pahalanya. Tapi besar juga kita siap nak bertinju bahasa kita. Ya. Maka Rasulullah ingatkan, iyyakum wadaina, kata Nabi, fa innahu hammun bil laili wa madallatun bin nahar. Sekali-kali jauhi daripada berutang, karena utang itu malam ya gelisah, siang malu lewat di depan orang. Orang kalau utang gitu kan lewat mana sih itu tak pernah, ini ada utang sama aku. Nah, ini yang mengaji saja, kalau dia ada utang tak ngaji lagi deh. Aku tak sebut lah, mudah-mudahan dengar kuping yang peka tuh dengar, cepat bayar punya ustaz. Ya. Sampai hati lah. Sampai hati. Ya. Kenapa dia mau tanya tuh? Ada mau tanya tuh? Ada mau tanya ini? Baca. Apa dia bilang? Badal haji apakah harus dilakukan setelah orang tersebut meninggal dunia atau ada sebab lain agar bisa terjadinya badal haji, Ustaz? Badal haji apakah boleh hidup atau mati gitu ya? Tengok. Badal haji ini pengganti daripada orang yang tak sanggup dengan sebab apa? Sakitkah? Yang sakit kata dokter nih tak bisa lagi. Atau sakit yang kapan-kapan mungkin bisa saja sembuh. Tapi asal badal haji ini orang yang meninggal dunia, laki atau perempuan, ya, yang sudah aqilan balighan. Tidak boleh budak-budak kecil. Musliman tuh. Jadi asal masalah orang meninggal dunia,
Ya, boleh tidak yang hidup? Boleh, kata ulama, itu haji ma'dhub. Kata dokter ini tidak bisa, nih spesialis tak bisa Pak, dah renta betul sudah. Atau dia muda begini, sakit sudah putih kepala itu muda, tulang cuma lagi tinggal lengketnya. Ya, tidak bakal hidup potongan tuh. Ya, ini kata dokter Pak, ilmu Allah lah lagi. Ya, itu namanya haji ma'dhub. Haji ma'dhub itu boleh dihajikan tersebut itu, walaupun dia hidup. Tapi ianya orang meninggal dunia. Orang bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku hajikan orang tuaku itu apa untuk aku? Tuh. Tentu kan kita bohong kalau tak cari pahala juga. Kata Nabi, kalau menghajikan seseorang, engkau hajikan 7 lipat pahalanya untuk kau yang menghajikan, 1 haji buat yang meninggal itu. Dan diberitakan, aman kau, kata malaikat, kau sudah dihajikan oleh anakmu. Tuh, paham? Itu saja. Jelas? Boleh yang hidup, tapi tanya dokter spesialis dulu. Memang tak bisa sama sekali. Jelas? Itu saja. Kalau anak yang menghajikan orang tuanya tersebut yang sudah meninggal, apakah anaknya tersebut wajib berangkat haji ulang atau tidak, Ustaz? Haji ulang beda. Sekarang dia berangkat haji sekarang ini. Dia bawa duit. Di sana carikan orang yang menghajikan ibunya itu atau bapaknya itu. Kalau kau boleh menghajikan itu, kau minta Ustaz badal hajikan Ustaz orang tua saya. Saya siap, aku bilang, tapi 55 juta. Artinya saya sendirian pergi, tapi saya sudah pernah haji juga. Sekurang-kurang 1 kali haji itu. Jadi saya sudah haji, baru saya boleh hajikan orang lain. Tidak bisa serempak. Aku pergi haji, hajikan orang, tidak boleh. Beda umrah. Kalau umrah boleh, hari ini kita umrah buat kita, besok buat bapak kita, lusa buat emak kita boleh. Tapi haji tidak bisa, cuma 1 aja saja. Satu orang yang meniatkan. Ya, labbaik Allahumma hajjan an ummi, semua aku hajikan buat ibuku. Labbaik Allahumma hajjan an abi, bapakku, begitu. 1 orang laki perempuan tidak masalah. Jelas? Tidak boleh 7. Ini orang manakan haji, Ustaz, dia bilang 4 juta. Dia bilang 4 juta beli kambing sikok. Saya terimakan paling kurang 10 juta. Kalau di Jakarta itu $1.000, 16 juta. Ditungkal 10 juta pun sibuk ada orang. Kemahalan Ustaz, pergilah kau dewek, aku bilang. Nah, di rumah ada 5 orang tuh. Ya, itu yang boleh dibadal hajikan. Beda dengan dulu, ikut dolarnya itu. Dolar 16 sekarang tuh. Nah, kalau dulu 5 juta berapalah? Nah, sekarang dolar 16. Paham? 10 juta itu cuma $650 Amerika saja. Pak, sudah 10 juta. Haji 53 juta. Berapa? Cuma 1/5 siapa? Ya, 1/5-nya kita ambil. Paham enggak? Tak mau bayar juga. Ustaz pergi haji, Ustaz. Siap, aku bilang. Tapi 55 belum ongkos jalannya. Iya, dia bilang. Nah, tuh. Paham? Untunglah sudah ada badal haji itu. Jadi kalau karena badalkan haji 4 juta, 5 juta, tak usahlah dibualinya kau. Aku bilang sekarang nih, ini banyak kadang guru ustaz begini juga. Dia ambil badal haji, ada Pak dulu petugas. Dia ambil badal haji 5 tungkalnya, dia pergi haji juga itu. Dia hajikan dewean, aku niat 5. Aku bilang, dari mana kau dapat dalilnya? Mana boleh. Kita haji dulu baru kita hajikan orang lain. Kalau kau pergi haji sekarang kau belum haji, cari orang lain untuk menghajikan orang. Tadi aku marah tadi sini. Dam orang diambil sekarang, mana boleh. Kambing akhirat tuh ingat tuh, 1 kambing tuh 70 kambing dunia besarnya. Tahu kambing kalau 70 besar kambing itu besar daripada sapi apa namanya itu, limousine itu. Gila kau tengok bubar kita dibuatnya. Nah, dari kubur yang tanduk itu kau. Katakan kirim ke Mekah itu yang namanya 5 orang dek. Kalau Ustaz nanti ya aku kirimkan duit itu pakai transfer kah, kalau bisa kau ada cuma jemaah ditukar dolar Amerika. Ke rumah kau tak percaya. Ini ndak 4 juta. Insyaallah amanah lah masuk kantong dia. Udah kau kasih. Tanya sama akunya. Bilang, aku bukan masyarakat kita. Kau serahkan sama siapapun juga, tapi tidak boleh kurang daripada 10 juta. Itu juga kasihan, Pak. Itu seminggu, orang mengajarkan seminggu. Pakai ihram pula. Kalau dia haji ifrat, berarti haji dulu nanti umrah dia. Nanti kalau dia haji tamattu, umrah dulu baru haji. Kalau dia haji qiran, haji dan umrah. Kalau haji tamattu, haji kan orang yang mukim sana tak kena. Dam tak kena, tapi bisa kesalahan nanti. Kalau kesalahan denda seekor kambing, bayar 3 juta. 4 juta kemana sejutanya itu? Paham kau? Ini nak murah aja kelakuan. Tuh, jelas. Nah, ada yang mau tanya lagi? Nak aku marah ya? Ayo, jawab tuh, bilang. Apa dia mau tanya?
adakah adab atau tata cara minum air zam-zam menurut sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tata cara zam-zam. Zam-zam itu beda lain. Rasulullah berkata, ma'u zam-zama lima syuribalah. Air zam-zam itu siapa yang menamai itu kan minum. Semua air dengan gaya air itu. Kita air putih, air kuning, air kopi, teh sesuai rasanya. Tapi kalau zam-zam tidak menurut perasaan kita. Ustaz kalau minum zam-zam sekarang masih terasa macam air kelapa muda yang kuning tuh. Itu mulut aku. Terasa ada. Ada orang part 3 sana minum air zam-zam terasa atap. Pergi haji juga. Aku Ustaz pergi orang Bali haji dikasih besar gelas Ustaz dibilang, segini, rasa atap. Memanglah itu zam-zam cap atap ya, aku bilang. Sedangkan kita saya sering pergi paling paling sedikit dikasih air itu. Kalau sebegini 10 kasih habis 5 liter tuh. Orang dikasihnya mungkin zam-zam tap derum. Karena yang banyak minta disiramnya 1 drum tuh 1 gelas zam-zam. Minumlah kau ramai-ramai. Aku bilang sumur aja bikin sekali, sumur zam-zam sekali Ya, ada cara-cara tapi umumnya zam-zam itu tegak minumnya. Satu. Yang kedua zam-zam minum kenyang. Ya, kenyang minumnya dan sekali shot. Kalau kita minum lain sunnah 3 kali kita minum. Kalau air biasa nih, ya, bismillah. 1 2 3. Kalau zam-zam tidak. Selesai itu zam-zam. Ma'u zam-zam syifa'u suqmin, kata Nabi. Air zam-zam itu penyembuh segala penyakit. Wa ta'amu tu'min, makan segala makanan. Ibarat impus. Itu air zam-zam. Dawaun. Ibnu Abbas minum zam-zam itu, Ibnu Mubarak berkata, ketika orang minum zam-zam itu berkata, dia bilang, ya Allah, aku minum zam-zam ini supaya aku tak dahaga di padang mahsyar. Itu niatnya orang. Paham tak? Apalagi yang bujang-bujang nih, ya Allah, aku minum zam-zam, datang orang pergi haji minum dikit, ya Allah, mudah-mudahan dapat jodoh cepat. Apa salah? Ya. Gimana? Ada yang mau tanya tuh? Itu adabnya. Ntar selesaikan dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa syifa' min kulli da'. Itu, ya Allah, aku mohon ilmu manfaat, rezeki yang luas, sembuh daripada segala. Itu minum zam-zam tadi. Tegak gayanya, kenyang cara minumnya. Jelas? 6. Mengeluarkan zakat itu kita bagi-bagi ke orang yang berhak menerimanya, sehingga pengeluarannya tertunda. Maunya zakat 2,5. Saya ini keluarga saya dulu, kawan saya dulu, yang pernah kita catat-catat, ternyata orang yang kita bikin itu belum ketemu, sehingga uang itu masih sama kita. Sampai 1 bulan lebih uang zakat itu belum habis. Pertama pertanyaannya, apakah boleh saya menunda lagi sampai orang yang tadi? Kedua, apakah saya harus keluarkan seluruhnya kepada satu orang atau kepada yang berhak menerima? Allah katakan ketika mananya begini, zakat itu dengan segera pertama. Ya, kalau mungkin kita bulan ini kita tunda nunggu orang, boleh kita tunda, tapi jangan sebulan. Kalau sebulan Anda mesti bayar kekurangan sebulan itu berapa pula zakatnya itu. Ya, seumpama setahun kan kita bayar 2,5 juta, 100 juta. Berarti kan 2,5 juta dalam setahun itu. Jadi kalau tertunda mungkin 1 bulan, bisa mungkin 50.000 mesti tambah lagi. Itu begitulah dimisalkan. Ya, jadi kalau zakat itu nanti kalau rusak atau bagaimana benda yang lain, yang keluarkan zakat yang bertanggung jawab. Dan zakat tidak sembarangan kasih. Tidak boleh zakat itu kepada bapak, kepada emak, kepada anak, kepada datuk ke atas. Tidak boleh itu. Tapi kepada cabang boleh. Ini kakak, ini Ayu. Ya. Ini kakak mungkin dalam naungan kita, selagi serumah sama kita tidak boleh kita kasih zakat. Itu orang lain dikasih itu. Mungkin atau talabah ini bisa dikasih penuntut ilmu nih. Apalagi yang bujang-bujangnya. Dibilang kasihlah zakatnya banyak 2 juta. Nih Pak, insya Allah dapat kawin aku nih. Tidak apa-apa, membantu sekali. Mahasiswa nih diutamakan tersebut itu. Mau tidak ketika kalau zakat apa begini? Mau? Tuh.
Mau katanya, ha? Ya, jangan lambat-lambat. Oke kan tersebut itu. Yang sudah bini yang macam-macam. Ya, yang belum nih, ha? Allahu Akbar. Ya, itu masa zakat. Nah, ada lagi mau tanya? Ada lagi mau tanya tuh? Ada mau tanya lagi? Nah, ya, kita ngaji plus ya, langsung. Jemaah begitu lah, tidak bunyi lagi ujung tadi. Hai, gila dibilang. Ini kena pentung terus. Ah, memang kau kelakuan kau kena pentung lah kau. Ya, tuh. Ya. Tidak bisa menagihnya tadi lantaran apa? Penghutang melarat. Utang tato miskin cemana pula lah kita. Ya dia bangkrut ternyata ada. Iya. Mengundur pembayaran, tidak ada atau enggan membayar padahal tidak ada. Gila kau. Tuh, tidak dikreditkan semua. Kenapa? Ada yang tanya lagi? Aku nantangnya aja lah, ada. Ini fikih ya, kum. Harta yang sedang dighasab, yang ditipu orang harta tadi, dicurangi orang harta kita. Ghasab itu mananya? Ya, wajib zakat pada harta yang sedang dighasab orang atau sedang tidak ada di tempat hilang orangnya itu. Tetapi penyerahan zakatnya baru diwajibkan setelah terjadi tamakkun, supaya nanti pas kita dapat. Ada masih waktu 5 menit. Ya. Wa qala walau asdaqaha binisab. Ler cuma. Ya, potongan muka nih. Ya, aku tak salah ngomong nih, ha. Balik. Apa ketawa-ketawa kau? Tak ada ketawa nih saya nih. Ya serius ini katanya, enggak main-main. Ada di. Ini mas kawin kawan dijual, kasihan. Ya enggak? Ya latif. Adzan ya. Tar lagi, ha. Waqala, apabila seorang jika telah cukup 1 tahun terhitung sejak pemberiannya si suami tadi, ya, sekalipun ia belum menerimanya dan belum pernah mensetubuhinya. Tuh, paham dah tuh? Dengar dah tuh? Ya. Lambat setahun tak mempan kau ini mana mempan, belum kau duluan dah. Iya, ada orang tahan tuh. Kalau bilang belum aku belum bayar. Ya, ada kan bilang tuh. Tunggu, panas dingin kawan, sudah bayar idak, dapat idak. Ya memang salah kau kenapa utang. Dengar. Iya, adat. Dikit lagi ya. Tanbih, ini peringatan. Amin. Wa qala al-azharu anna zakata ta'allaqu bil mali ta'alluqa syirkatin wa fi qaulin qadimin ihtarahu ar-raimi annaha tata'allaqu bidhimmati la bil aini. Dengar di bahasa. Peringatan yang lebih jelas, sesungguhnya zakat adalah berkaitan dengan harta yang dizakati sebagai kaitan syirkah, akad perserikatan dagang ketika beliau sudah pindah ke Mesir, itu bahasanya ya. Yang dipilih oleh Ar-Raimi bahwa zakat adalah berkaitan dengan tanggungan pezakat, bukan dengan harta yang dizakatinya. Jadi kita kasihkan zakat uang mungkin 2 miliar, berarti zakatnya 50 juta. Kita kasihkan ke ini nih, ternyata 50 juta ini dibilang ini 50 juta ini sudah dapat nih, 40 juta dapat emas, zakat lagi tidak. Itu urusan dia. Kau kasihkan zakat 50 juta, nanti kalau ibarat setahun baru urusan dia. Ini bilang kau keluarkan lagi, dia bilang zakat itu karena punya kau itu sudah dapat 26 ayam emas, tidak begitu. Sekarang kita yang menzakat itu hak kita dan hak mereka menerima. Kalau lebih seperti itu bukan haknya dia lagi. Tunggu nanti setelah dia menerima, kalau harta itu ada tangannya sampai tahun depan, ketika dia menerima baru 2,5% pula. Tak mungkinlah sampai 50 juta tahun depan. 2-3 bulan selesailah itu. Cukup? Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.